Dan pagi ini Tuhan, kami membawa hati, jiwa, serta pikiran kami dan raga kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam menikmati indahnya saat dimana kami mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang memampukan hati dan pikiran kami, juga serta telinga kami untuk tetap fokus ke dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berilah kiranya kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya untuk apapun yang kami dengarkan pagi ini tidak hanya memberkati, tetapi juga dapat kami terapkan, dapat kami lakukan, dan bahkan kami tularkan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, dan juga kepada siapapun kami berjumpa. Mampukan juga hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Berkati kami dengan bijak supaya dapat menyesuaikan dengan waktu yang ada, sehingga tidak ada satupun firman-Mu yang kurang maupun lebih untuk dapat kami terima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa mengucap syukur, dan kami nyatakan siap untuk menerima sabda firman pagi ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sehat semua? Amin ya. Pagi ini di minggu terakhir bulan Juli, dan sekaligus ibadah ketiga setelah kita libur cukup panjang oleh karena pandemi ini. Meskipun pandemi juga belum berakhir dan masih tetap mengkhawatirkan jumlah tambahan setiap harinya, namun saya selalu menghimbau supaya tetap pada protokolnya ya, dan besar harapan kita semua supaya pandemi ini juga segera berakhir. Amin. Amin. Kita patut mendoakan itu. Nah, entah ada kaitannya atau tidak dengan pandemi itu, tetapi firman Tuhan yang saya sampaikan ini cukup spontan saya temukan, dan juga akhirnya saya renungkan, tepatnya ketika saya sedang mengendarai sepeda motor bersama istri. Kemana waktu itu ya? Lupa saya. Pokoknya ketika saya melintas jalan Suratmo, kalau jenengan sering lihat Suratmo itu pinggir jalan banyak orang jualan. Kalau dari sini berarti kiri jalan. Ketika saya melintas ke arah sana, itu ada kayak mobil gitu, tapi dibuka baknya belakang itu untuk jualan es campur waktu itu. Sesuatu yang menarik perhatian saya hingga padahal aku siap nih, saya sudah menyiapkan untuk minggu ini, tapi karena membaca tulisan itu, jadi akhirnya kok aku tiba-tiba malah nemuin khotbah ya, Mak, saya bilang gitu. Langsung di jalan itu sambil nyetir motor itu langsung terlintas ada ayatnya, ada poinnya, ada apa termasuk ilustrasi itu langsung muter semua di kepala saya sambil saya nyetir. Nah, apa yang saya lihat, yang saya temukan di pinggir jalan itu, ada laki-laki yang sing juali, yang dagang itu laki-laki, dia jualan es campur. Dan yang menarik saya bukan es campur yang, tetapi nama semacam nama warung, nama tokonya lah. Es campurnya itu namanya es campur korban PHK. Itu saya tidak ada, justru kalau tidak tahu masih jualan lagi atau tidak, saya nggak tahu. Waktu itu saya siang kalau saya temui itu di Suratmo sebelum makam yang lain sebelum itu. Es campur korban PHK. Apa yang menarik bagi saya? Entah itu nama sekedar menarik perhatian pembeli, artinya dia benar di PHK atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalaupun itu benar oleh karena dia korban PHK, mengingat pandemi beberapa bulan ini mengakibatkan memang banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, dan mungkin sampai saat ini belum kembali pekerjaan itu. Ada yang dirumahkan sementara, dan mungkin juga ada yang selamanya karena memang perusahaannya bangkrut.
Nah, korban PHK ini menjadi perhatian saya oleh karena meskipun dia sedang mengalami satu kesusahan, meskipun dia sedang mengalami satu kesedihan, meskipun dia sedang mengalami satu kegagalan di dalam bagian kisah kehidupannya, ya dalam hal ini adalah kehilangan pekerjaan atau mata pencarian kehidupannya, tetapi dia tidak atas menyerah. Yang terjadi justru dia mengubah satu kegagalan itu menjadi satu peluang kerja yang bahkan bisa menarik perhatian orang-orang untuk beli kepada orang ini. Apapun alasannya, apakah karena atas dasar kasihan atau karena namanya yang menarik atau apapun itu, dia tidak menyerah dengan kehidupannya, tetapi justru dia bangkit dari kegagalan itu, dari keterpurukan itu, dan dia membuka peluang di sana. Nah, maka saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini, yaitu adalah kegagalan atau mengubah kegagalan menjadi sebuah peluang. Saya percaya bahwa kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya keterpurukan hidup dalam bidang apapun. Atau mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang mengalami keterpurukan hidup. Mungkin dalam hal kesehatan, mungkin dalam hal ekonomi, mungkin dalam hal rumah tangga, keluarga, atau apapun itu. Dalam hal pendidikan dan sebagainya. Nah, mari kita belajar dari penjual es campur ini yang bisa mengubah kegagalan menjadi sebuah peluang. Yang saya percaya peluang itu menghasilkan berkah. Nah, apa syaratnya atau apa yang bisa membuat itu menjadi berhasil? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan terlebih dahulu membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Ini ayat yang pertama kali melintas di kepala saya ketika saya melihat judul toko, nama toko penjual es yaitu korban PHK. Tiba-tiba terlintas kisah ini. Dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 69 sampai dengan 75. Tentang apa? Matius 69 ayat yang ke-75. Di mana Petrus menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan ini sudah diperingatkan oleh Yesus sebelumnya. Meskipun awalnya Petrus tidak percaya, namun akhirnya itu benar-benar terjadi. Kita semua kaum pria membaca ayat yang ganjil atau ayat 69, kaum wanita ayat yang seterusnya. Silih berganti gitu ya. Kaum pria membaca pertama ya. Sudah semua? Saya akan bacakan judulnya lebih dulu. Petrus menyangkal Yesus. 1, 2, 3. Sementara itu Petrus duduk di luar wihara. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Ia pergi ke pintu gerbang. Seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Apakah ini sebuah kegagalan? Apakah ini sebuah keterpurukan? Dalam pikiran saya, dalam tafsiran saya, dalam hikmat saya, ya, ini sebuah kegagalan yang terjadi dalam kehidupan Petrus setidak-tidaknya selama ia mengenal dan mengikut Yesus. Sepanjang kehidupannya, ketika dia sedang
terbalik. Ini adalah kegagalan Petrus, kegagalan iman Petrus, karena dia sudah menyangkali Yesus. Dia sudah menyangkali imannya. Apakah Petrus adalah satu-satunya orang yang gagal, orang yang terpuruk imannya pada waktu kisah ini ditulis? Tentu tidak. Kita harus ingat ada seorang murid lain yang bernama Yudas. Kasusnya beda, tapi intinya sama, mengalami keterpurukan iman, di mana Yudas Iskariot adalah seorang murid yang menjual Yesus untuk ditangkap dan disalibkan. Sama gagal. Tapi apa yang membedakan? Seperti kita tahu, pada akhirnya Yudas Iskariot lebih memilih untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Sedangkan Petrus menuju kepada kesuksesan. Nanti ada bagian di mana kita akan membaca atau melihat bahwa pelayanan Petrus diberkati Tuhan luar biasa. Dan kita bisa Rasul dicatat bahwa ketika dia berkhotbah saat hari Pentakosta, berapa orang yang bertobat? Berapa orang yang bertobat? 3.000 orang bertobat ketika dia berkhotbah. Dan mungkin sampai detik ini belum ada satupun orang yang bisa menyanyi itu. Mungkin, ya kan? Paling sekali KKR berapa ribu sih? Itu pun belum tentu tobat semua. Kebanyakan orang ketika datang ke gereja atau KKR 80-an ya sudah menjadi dirinya yang sebelumnya. Kebanyakan hanya sekian persen. Tapi Petrus 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan saat itu juga. Luar biasa. Apa yang membuat kegagalan itu menjadi sebuah kesuksesan? Karena Petrus memanfaatkannya sebagai sebuah peluang untuk dia kemudian menjadi orang yang menang, orang yang melayani Tuhan luar biasa, orang yang diurapi Tuhan luar biasa dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Yang pertama yang dilakukan Petrus, dia menyesali dan dia menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Itu yang pertama. Dia menyadari dan menyesali apa yang menjadi kesalahannya. Dia dalam ayat yang ke-75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepada dia, bahwa sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dia tahu di mana letak kesalahannya. Lalu apakah Yudas Iskariot tidak menyadari? Dia sadar. Yudas Iskariot pun juga sadar. Pasal 27 ayat yang keempat. Ini kata Yudas Iskariot. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia yang adalah Yudas Iskariot itu melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung. Yudas Iskariot pun sadar akan kesalahannya. Sama atau di sini masih sama. Nanti kita lihat kelanjutannya apa yang membuat itu berbeda. Tapi kita bahas di poin pertama ini. Kalau Anda mau berhasil, Anda harus menyadari kesalahan Anda. Kegagalan itu disebabkan oleh apa? Dan ini dibutuhkan kejujuran terhadap diri sendiri. Misalkan aku nyanyi kok gak kumpul-kumpul, kok gak kumpul-kumpul, kesalahannya di mana? Oh, mungkin aku terlalu boros. Oh, mungkin aku terlalu royal hidupnya. Beberapa waktu lalu kami diskusi saya dengan istri. Seperti yang sempat saya singgung dan sering saya singgung, kami sedang berdoa untuk punya stang putri. Nah, ya. Karena menurut kami butuh mata putri, amin. Karena menurut kami butuh. Anak harus mulai gede. Tapi kenapa kok belum Tuhan jawab? Kesalahannya di mana?
Dan kami menyadari bahwa mungkin hidup kami terlalu boros, suka jajan dan lain sebagainya. Jadi setiap orang harus jujur. Kalau Anda memiliki sakit, penyakit apapun itu yang sampai sekarang belum sembuh, ayo jujur pada dirimu sendiri. Golek ono lebih dahulu, apa kira-kira yang menyebabkan engkau menjadi sakit? Punya masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, kenapa tidak selesai-selesai? Ayo jujur dalam hatimu sendiri, katakan pada dirimu sendiri, apa yang menyebabkan keluargamu menjadi bertengkar. Jadi terlebih dahulu harus menyadari apa yang sesungguhnya terjadi dalam diriku, bukan dirinya, diriku. Pernah saya katakan dalam khotbah, jadi orang itu jangan suka cari-cari kesalahan, apalagi kesalahan orang lain. Lebih baik sadar diri. Nah, kunci sukses adalah menyadari apa kekurangan, apa kesalahan, apa yang menyebabkan kegagalan. Sadar diri. Kenapa anak-anak tidak dekat denganku? Sadar diri. Oh, mungkin aku yang terlalu galak. Oh, mungkin aku yang terlalu keren sama galaknya bodoh ya. Sama ya. Atau mungkin ada penyebab-penyebab lain. Termasuk menurut saya kalau ada pasangan yang berselingkuh, sebelum mencari kesalahan pasangan kita yang selingkuh, lebih baik introspeksi diri, koreksi diri sendiri, kira-kira apa yang menjadi kekurangan dalam diri. Oh, saya sudah setia Pak, saya sudah baik. Itu menurutmu. Ayo jujur pada dirimu. Dalam dunia pekerjaan, kenapa teman-teman tidak suka kepadamu? Jujur dalam diri. Karena nggak satu pekerjaan, teman nggak senang, mau teman bareng, kerja bareng, ada satu yang nggak suka kan, kerja jadi nggak nyaman gitu ya. Itu satu. Yang kedua, apa yang Petrus lakukan? Petrus tidak hanya sampai kepada tingkat kesadaran akan kesalahannya, tetapi dia bangkit dari kegagalan itu. Ini yang tidak dimiliki Yudas Iskariot. Dia sadar, tetapi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan Petrus memilih untuk bangkit dari keterpurukan itu. Dia berkumpul lagi bersama teman-temannya, sesama murid-murid Yesus itu, dan mungkin sambil merenungi kesalahannya. Ini bukti bahwa Petrus bangkit dari kesalahannya. Bahkan di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-6. Markus pasal 16 ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa ketika perempuan salah satunya Maria Magdalena datang ke kubur Yesus dan menemui kuburnya sudah terguling. Malaikat memberitahukan bla 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 bla, terus dia memberitahukan beritahu Petrus dan murid-murid yang lainnya. Dari semua murid yang ada hanya nama Petrus yang disebut. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Dalam Lukas pasal 24 ayat 11 sampai 12. Ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang mengunjungi itu kemudian kembali ke tempat murid-murid itu berkumpul dan memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Dalam ayat 11 dikatakan murid-murid yang lain itu gak percaya. Mereka menganggap semua itu adalah omong kosong. Tapi apa yang Petrus lakukan? Ia langsung bangun dan cepat-cepat pergi ke kubur itu untuk menemui, memastikan apakah benar. Dia tidak larut di dalam kesalahannya. Dia memberanikan diri untuk kembali bangkit. Dan begitu pula dengan kita. Sedih boleh ketika sedang terpuruk. Menyesali tentu itu baik. Tapi jangan terlarut di dalam penyesalan. Mengutuki diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau bahkan mungkin menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Ayo bangkit. Bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Amin. Tapi menjadi satu permulaan hidup yang baru,
hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Anda menyadari kesalahan dan kemudian bangkit. Jangan mau diprovokasi iblis. Iblis sukanya begitu, memprovokasi supaya Anda terlihat menyesal, terlihat bersalah, terlihat tidak layak, hingga akhirnya nggak mau lagi datang sama Tuhan. Kalau Anda tidak bisa bangkit, maka kesuksesan itu tidak bisa diraih. Untuk memulihkan ekonomi, berusaha untuk jual ini, gagal. Jangan terus-terusan larut dalam kegagalan. Cari jualan lain, kira-kira apa yang sudah dibutuhkan. Satu hal saja yang kelihatan mata, ya, nampak mata. Dalam pandemi ini, ada banyak orang yang akhirnya bisa mengubah penderitaan ini menjadi sebuah peluang. Yaitu apa? Wong dodolan masker. Di mana-mana banyak yang jual masker dan payung. Laris. Ini bukti bahwa mereka tidak hanya meratapi nasib, kenapa kok ada corona, kenapa aku di PHK, nggak hanya sampai di situ. Tapi mereka bangkit. Kalau sekolahmu nilaimu jelek, misalkan saya masih sekolah, kayak Ica, kayak siapa lagi, Chris, Iskia, Sifra, lihat ujimu elek, lihat nilaimu jelek, jangan terus ngelopro, akhirnya percuma sinau sampai isu, itu boleh sinau ya, sinau sampai isu tetap nilainya elek, percuma sinau, jangan bangkit dari kegagalan itu, ya. Bangkit, jangan menyerah. Jangan takut kepada siasat iblis yang membuat kita menjadi loyo, menjadi ngelopro, menjadi patah semangat. Dalam masalah keluarga, masalah rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Segala macam cara sudah saya coba, Pak. Saya lakukan. Saya sudah berdoa sampai keluar air mata darah. 100 pendeta sudah saya temui dan saya minta doa, Pak. Tapi nihil. Wis aku menyerah, Pak. Jangan. Tetaplah berdoa. Tetaplah berharap. Tetaplah lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Yang terbaik dari yang kamu bisa. Yang kedua, bangkit. Yang ketiga, ini penentu dari semua itu. Sebab kalau kita sudah menyesali, menyadari apa kekurangan kita, terus kemudian kita bangkit, kalau tidak ada yang ketiga, maka yang pertama dan kedua menjadi sia-sia. Apa itu? Move on, maju, bergerak. Jangan hanya sadar, kemudian bangkit, terus muka-muka kaki. Maka sia-sia. Petrus menyadari kesalahannya dan kemudian dia bangkit, berkumpul lagi kepada murid-murid yang lain, dan setelah itu kemudian dia berangkat memberitakan Injil, bahkan sampai di ujung hidupnya. Dia tidak menyerah sampai di sini. Dia mati-matian memberitakan Injil. Seperti yang saya katakan di awal, ketika dia berkhotbah, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 mencatat 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan saat itu. Kisah Rasul 2 ayat 41. Firman Tuhan jelas mencatat. Ada satu pergerakan, ada satu kemajuan yang dia lakukan. Terus maju dan terus mencoba dan melakukan apa yang bisa ia lakukan. Pun juga demikian seharusnya kita. Mencoba apapun yang bisa kita lakukan.
kerjaan susah banget. Di pabrik juga pabriknya sepi, nggak ada pembeli. Akhirnya gaji dikurangi, lemburan nggak dihitung. Ya. Jangan patah semangat. Ayo bergerak maju. Saya itu punya channel YouTube, saya lupa mencatatkan. Ada channel saya, subscribe satu channel YouTube yang isinya itu membuka peluang usaha dengan modal seminim mungkin. Ada yang modal 10.000, 15.000 bisa untuk jualan. Bisa channel ada, nanti kalau ada yang butuh nanti tak kasih linknya. Semoga masih tak simpan. Ya, jadi mari kita terus bergerak maju. Di pada akhirnya 3 step ini harus jalan semua. Jangan berhenti di 1 atau 2 saja. Ibarat kata setiap iman itu harus ada perbuatan. Contoh misalkan, karena tadi saya menyebutkan sakit. Istri saya ini kan punya kelainan jantung. Pada tahu semua kan, kalau lagi kumat itu jantungnya detaknya tidak beraturan. Nah, salah satu yang bisa memicu kumat itu kalau dia makan kekenyangan. Terlalu kenyang, kerja jantungnya jadi nggak karu-karuan gitu, istilahnya gitu. Saya nggak paham kesehatan itu, tapi dokternya dia itu memberitahu begitu. Karena ada satu peristiwa ketika dia kemarin ujian di Solo atau Jogja, itu dalam perjalanan itu karena dari pagi nggak sempat makan, terus ujiannya sampai siang. Siang itu kayak pongnak-pongno gitu, makan digiet gitu. Di perjalanan cuma sesak kayak makan, jantungnya detaknya tidak beraturan. Ikhlas. Padahal dia tidak bawa obat. Teman-temannya bingung itu di mobil, mau diantar UGD atau bagaimana akhirnya diputuskan cuma mampir di apotek beli obat yang biasanya dia minum itu dan sembuh. Untungnya sembuh. Untungnya rak pulang 3 nama. Untungnya sembuh. Ya, saya bilang oleh orang kalau kuno dan sudah tahu seperti itu, kadang di rumah pun kalau pengen makan, nggak tahu masa pertumbuhan atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Maknya makin lama makin meningkat dan bisa dilihat hasilnya begitu. Belum buka deh. Tapi ya itu masih sesak kumat. Ya saya cuma diem aja, dia sambat ya terserah. Konggo gawe diri. Nah itu yang saya katakan tadi, dia sadar. Maaf ya, Mak, buat contoh ya, Mak. Dia sadar bahwa kalau aku makan kekenyangan jantungku kumat, sadar. Dia bangkit dari keterpurukan itu. Aku harus sehat. Tetapi dia melupakan step yang ketiga untuk move on, bergerak. Artinya kalau aku sudah sadar, aku sudah beriman, maka aku tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Berarti apa yang seharusnya dia lakukan? Mengubah gaya hidup. Jadi tidak mau terlalu waras. Paham maksud saya? Analoginya paham nggak? Contoh lagi misalkan saya asam urat. Saya sadar betul. Kalau makan jeroan misalkan, pasti besok pagi bangun kayak macan sudah ini. Itu pasti kaku semua kaki ini, apa-apanya jadi. Sadar. Kemudian saya bangkit. Saya tidak boleh menyerah, harus sembuh. Tapi seringkali kadang gagal di step yang ketiga. Kadang beli nasi goreng mah, oleh nasi goreng api tak mah. Gitu. Kadang tapi lah sering. Sekarang musola tahu. Betul ya. Jadi paham ya? Di situ paham ya? Harus
ada pergerakan supaya Anda bisa sukses, supaya bisa sehat, supaya bisa sembuh. Ojo mung sadar tok, ojo mung beriman tok. Tetapi kalau misalkan saya contohkan kaki sakit, yo minum obat, yo mengubah pola hidup, kebiasaan hidup. Kalau Anda mau sukses, sembuh, bahkan sembuh 100%. Kalau Anda mau mengubah kegagalan itu menjadi sebuah kesuksesan, maka syaratnya yang pertama Anda harus sadar apa yang menjadi kekurangan itu, apa yang menyebabkan kegagalan itu. Yang kedua, bangkit. Jangan disesali terus menerus, nangis oleh ini sampai seminggu, sampai saulan, sampai garing air matanya, sampai kering. Itu hanya akan buang-buang waktu. Ya, lebih baik berpikir biar caranya bisa maju. Yang ketiga, lakukan apa yang ada di pikiranmu. Wujud nyatakan dalam sebuah tindakan. Jangan hanya sampai ada di angan-angan tok kemudian selesai. Angan-angan pengen sehat, angan-angan pengen waras, angan-angan pengen sugih, tapi tidak mau berbuat apa-apa, maka kesuksesan. Mari kita menjadi pribadi yang bijak, yang bisa menyikapi segala sesuatu. Ya, kita sukses bersama. Ya, apapun bentuk kegagalan kita, mari kita pagi ini beriman untuk sukses bersama, termasuk melewati pandemi ini bersama-sama. Saya berdoa untuk panjenengan semua kebangan nol terjadi, karena satu saja terjadi sudah itu cepat banget, cepat banget. Tapi terlepas daripada itu, mari kita sukses bersama-sama, sukses melewati pandemi ini bersama-sama, dengan berdoa, dengan beriman, dengan percaya, dan dengan melatih protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Guru Sudah, terima kasih untuk berkat pagi ini. Kiranya menyadarkan kami kembali bahwa untuk menjadi sukses tidak semudah membalikkan tangan. Harus ada satu perjuangan yang harus kami lakukan. Tidak cukup sampai beriman, namun kami juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi suara Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan, sekali lagi hamba memohon supaya Tuhan memampukan kami semua, menjadikan kami pribadi-pribadi yang terus berpikir positif, terus berkata-kata positif, dan terus berbuat yang positif, sehingga tidak hanya kami, namun juga orang-orang sekitar kami merasakan dampak yang positif atas itu semua. Mampukan kami untuk menjadi yang terbaik dari apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.